Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widika Yesokta Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 29027267782, program studi S1 Business Management. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hirda Sabriah Darakospa, SPMLMSC, yang telah memberikan kesempatan diskusi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus nyata di mana sebuah perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu kasus nyata kerusakan lingkungan akibat perusahaan terjadi di Indonesia dengan pencemaran limbah beracun dari industri tambang dan manufaktur yang mencemari sungai dan perairan di sekitarnya. Beberapa perusahaan di sektor pertambangan seperti pertambangan emas dan batu bara menghasilkan limbah berupa logam berat dan bahan kimia berbahaya yang membahayakan ekosistem air dan kesehatan masyarakat sekitar. Limbah ini masuk ke sungai dan menyebabkan kematian ikan serta mengganggu mata pencarian nelayan lokal. Meskipun pemerintah dan kelompok masyarakat telah melakukan pengawasan, proses penanganan dan pemulihan lingkungan sering terhambat oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Penanganan kasus ini umumnya melibatkan kombinasi tindakan hukum, penerapan sanksi kepada perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, dan program rehabilitasi ekosistem oleh pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat. Beberapa perusahaan juga mulai berinisiatif menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang lebih baik dan teknologi bersih. Namun, keberhasilan jangka panjang memerlukan adanya pendidikan lingkungan dan penegakan aturan yang ketat agar perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan. Langkah nyata yang bisa diterapkan oleh perusahaan dalam industri perikanan dan kelautan di daerah seperti Indonesia adalah mengadopsi prinsip bisnis berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan limbah plastik dan polutan di lingkungan laut. Perusahaan dapat menerapkan program circular economy, yaitu mendaur ulang dan menggunakan kembali bahan kemasan, serta menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif agar tidak mencemari lingkungan. Misalnya, membentuk kemitraan dengan organisasi daur ulang lokal dan memberikan edukasi kepada konsumen serta pekerja tentang pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Perusahaan bisa melakukan audit lingkungan secara rutin untuk memantau jejak ekologisnya dan mengevaluasi penggunaan sumber daya serta emisi yang dihasilkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif. Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan menerapkan regulasi yang ketat terkait pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, keberlanjutan usaha dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan agar masa depan bisnis dan generasi mendatang bisa terjamin. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan tidak hanya akan mengurangi kerusakan lingkungan, tapi juga membangun reputasi dan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Inisiatif seperti yang dilakukan Coca-Cola Indonesia dengan program daur ulang kemasan adalah contoh konkret bagaimana industri bisa berkontribusi positif terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan diskusi yang diberikan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.